Shalom Aleichem pasukan Yahweh dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Pastor Alfred dalam program acara Belajar Firman dari Sion, Yerusalem. Sobat-sobat yang terkasih, saya ingin membagikan kebenaran firman untuk saudara dari dalam kitab Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang 7 ya. Saya bacakan. Dan terjadilah pada akhir hari-hari tahun kedua, maka bermimpilah Firaun, dan tampaklah dia sedang berdiri di tepi sungai. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu betina yang indah rupanya dan tambun tubuhnya, dan mereka makan rumput yang di padang rumput. Dan tampaklah 7 ekor lembu betina yang lain yang muncul sesudahnya dari sungai itu, buruk rupanya dan kurus tubuhnya, dan mereka berdiri di samping lembu-lembu itu di tepi sungai itu. Dan lembu-lembu yang buruk rupanya dan kurus tubuhnya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah rupanya dan yang tambun-tambun itu. Lalu terjagalah Firaun, dan tertidurlah dia dan bermimpi untuk kedua kalinya. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik menyembul keluar pada sebuah tangkai. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang kurus dan layu karena hembusan angin timur menyembul pula sesudahnya. Dan bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi. Maka terbangunlah Firaun, dan rupanya itu sebuah mimpi. Pasukan Yahweh, sobat-sobat dimanapun Anda berada, hari-hari ini kita sebenarnya sadar tidak sadar kita sedang memasuki masa-masa sukar. Tapi saya ingin kita belajar dari Yosef, Yusuf dalam Kejadian pasal 41. Lagi pula beberapa minggu kemarin kita belajar parasa, hampir sekitar 2-3 minggu adalah parasa tentang Yosef, yang berbicara dari mulai dia di rumahnya sampai dengan dia mendapat pemerintahan dan juga kematian terakhir di Mesir. Dari pelajaran ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Bapak Yahweh ingin kerjakan buat setiap kita pasukan Yahweh, baik dari Papua sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya. Kalau kita perhatikan ayat 1 di sana dikatakan, dan terjadilah pada akhir hari-hari tahun kedua ya. Ini sebenarnya sedang berbicara tentang Yosef atau Yusuf yang 2 tahun tinggal di dalam penjara. Sebelum Yusuf atau Yosef melihat kemakmuran yang terjadi di Mesir dan juga melihat kelaparan yang terjadi di Mesir, 2 tahun sebelumnya Bapak Yahweh mengizinkan dia untuk ada di dalam penjara. Dan mungkin sederhana, Bapak Yahweh mau di situ dia belajar, karena dia akan diberi waktu untuk belajar di ruang tunggu. Saudara, penjara sebenarnya yang dimasukkan sini adalah ruang tunggu yang Bapak Yahweh berikan untuk Yosef untuk belajar menunggu segala sesuatu yang sedang dia rencanakan untuk Yusuf atau Yosef ke depan. Saudaraku yang terkasih, pasukan Yahweh dimanapun Anda berada, saya mau beritahu buat saudara, hampir 2 tahun lebih ketika COVID mendunia, kita semua sedang berada di dalam penjara. Kita semua sedang berada di ruang tunggu, di mana di situ Bapak Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang disembah Elohim Abraham, Ishak, Yakub, yang disembah orang Israel dan juga yang kita sembah hari ini, sedang membawa kita untuk ada di ruang tunggu, di mana kita dipersiapkan belajar untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang Bapak Yahweh sedang siapkan ke depan. Entah itu kemakmurankah, entah itu kesukarankah, yang akan membawa kita untuk mengerti bahwa dia adalah Elohim yang luar biasa yang merancangkan seluruh kehidupan kita. Sebab apapun yang kita miliki hari ini, engkau memiliki harta kah, engkau punya jabatan kah, engkau punya kedudukan kah, status apapun engkau hari ini, saya mau beritahu buat saudara bahwa semua ada dalam rancangan Bapak Yahweh. Tidak kebetulan engkau ada di dunia, karena Bapak Yahweh merencanakan engkau ada untuk kemuliaan namanya. Nah, kita belajar dari Yosef. Sebelum dia melihat kemakmuran 7 tahun lalu, kesukaran 7 tahun berikutnya yang membawa perubahan yang luar biasa, yang mengangkat dia untuk mendapati posisi sebagai Perdana Menteri di kerajaan Mesir, yang tidak mungkin bagi seorang Yahudi, yang tidak mungkin bagi seorang Israel, tapi itu yang Bapak Yahweh buat. Ketika 2 tahun dia ada di penjara, setelah dia ada di penjara, lalu Firaun diberikan mimpi ini. Dan satu pun dari orang-orang Mesir, orang-orang hebat yang ada di Mesir, tidak ada yang bisa mengartikan mimpi ini.
Tetapi Yosef atau Yusuf beroleh hikmat, beroleh kemurahan dari Bapa Yahweh untuk bisa menafsirkan ini. Saudara, kadangkala kita perlu ada di ruang tunggu untuk bisa belajar. Kadangkala di ruang tunggu waktunya bisa 1 menit, bisa 10 menit, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 10 bulan, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun, dan seterusnya. Tergantung berapa lama saudara mau setia untuk menunggu waktu Bapa Yahweh. Nah, dari pelajaran ini saya ingin beritahu kepada saudara bahwa ke depan akan ada masa-masa yang sukar, ke depan akan ada masa-masa yang sulit, sebab kita tidak mungkin lagi mendambakan 2 tahun lalu itu ada, karena kita sedang berada di masa-masa sukar. Yang jadi persoalan sekarang adalah apakah saudara siap untuk menanti masa-masa sukar di depan? Kalaupun ke depan adalah masa-masa kemakmuran, misalnya kita diberkati lalu masuk masa sukar, saya mau tanya juga sama saudara, apakah kita siap untuk menghadapinya? Sebab ketika kadangkala kita diberkati, justru kita semakin menjauh dari Tuhan. Banyak orang diberkati justru dia tidak peduli sama Tuhan. Banyak orang diberkati justru dia menjauh dari Tuhan, dia tidak pernah beribadah. Banyak orang justru sekarang mungkin dia mendapati hal yang dianggap sebagai sumber kekuatannya, dia juru selamatnya dia, justru dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, pelajaran dari Yosef ini mengajarkan kita hal yang luar biasa, supaya kalaupun ke depan kita diberkati, kita mendapati masa kemakmuran seperti yang Yosef alami, atau kita juga memasuki masa sukar seperti yang Yosef alami, nah kita sudah punya kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pasukan Yahweh di mana Anda berada, saya beritahu saudara, kalau hari ini Tuhan izinkan saudara ada di dalam ruang tunggu, di mana seperti yang Yosef alami, ya saya tidak bicara soal yang ada di penjara. Kalaupun memang saudara di penjara, saya mau beritahu buat saudara, bahkan kalau mungkin saudara yang sekarang terkurung di rumah, pelayanan-pelayanan yang tidak lagi berkembang, mungkin gereja-gereja yang tidak lagi ada banyak orang di dalamnya, hamba-hamba Elohim yang hamba-hamba Tuhan yang mungkin tidak lagi berdiri menginjil jemaat yang begitu banyak. Mungkin setelah 2 tahun yang sebelum 2 tahun yang lalu sana saudara menginjil jemaat, melayani jemaat begitu banyak, tapi hari ini cuman mungkin hanya dihitung dengan jari sedikit. Jangan kecewa, karena sebenarnya Bapak Yahweh sedang menyiapkan kita untuk menghadapi masa-masa yang luar biasa ke depan. Nah, dari pelajaran ini saya ingin beritahu kepada saudara bahwa akan ada masa sukar ke depan, akan ada masa kelimpahan ke depan. Tetapi yang sekarang adalah Tuhan, Bapak Yahweh ingin membentuk kita supaya memiliki karakter samayim, karakter yang kuat, iman yang teguh untuk menghadapi situasi-situasi ke depan. Ketika kita diizinkan mengalami pencobaan, ujian untuk ada di rumah, mungkin ada di tempat tidur, di rumah sakit, mungkin kita di karantina, atau mungkin ada hal lain yang kita alami, bahkan mungkin kita di PHK karena situasi COVID hari ini, kita diberhentikan dari pekerjaan kita mengalami penurunan dalam penghasilan kita, dan lain-lain. Saya beritahu saudara, Bapak Yahweh sedang mengajar Bapak Ibu Saudara untuk bersiap menghadapi masa sukar ke depan. Saudara, tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan. Anggaplah sebuah cobaan ke depan itu adalah sebuah kebahagiaan untuk membentuk karakter iman kita semakin hari semakin luar biasa. Seperti yang Yosef alami. Yosef tidak mengeluh ketika dia di penjara. Dia justru membuktikan betapa hebatnya Tuhan kita. Ketika dia bertemu 2 orang yang dipakai dalam kerajaan, dalam penjara, dia justru menunjukkan betapa hebatnya Tuhan kita. Dia justru selalu dalam setiap perkataannya dia bilang, Elohim lah yang akan memberikan. Bapak Yahweh Tuhan lah yang akan menunjukkan. Dialah yang merencanakan semuanya. Dan disinilah cara yang kita harus belajar. Ketika kita ada dalam situasi sulit di hari ini, tertekan di hari ini, yang perlu kita buat adalah terus mengakui bahwa Bapak Yahweh adalah Elohim yang hidup dan berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi saya ingatkan semua pasukan Yahweh lewat video singkat di pagi ini dari Raja 4. Saya mau beritahu bahwa kalau saudara hari ini menyembah Bapak Yahweh, saudara adalah orang-orang pilihan. Kalau bangsa saudara adalah bangsa yang menyembah Bapak Yahweh, bangsa saudara adalah bangsa-bangsa yang diberkati. Karena kitab suci bilang hanya orang-orang pilihan yang diselamatkan, hanya bangsa yang menyembah Bapak Yahweh yang diberkati. Saya bicara ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya orang-orang pilihan yang diselamatkan. Orang-orang pilihan itu seperti apa? Seperti yang Yosef alami. Dia hanya percaya kepada Bapa Yahweh yang adalah Elohim yang hidup.
Dan sekarang kita percaya kepada Bapa Yahweh. Setiap kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Saudara tidak perlu peduli dengan orang-orang yang berkata bahwa saudara adalah penyesat, saudara masuk dalam orang-orang sesat. Bahkan mungkin saudara yang melayani memberitakan nama Bapa Yahweh dan saudara dikatakan seperti itu, dikatakan saudara nabi palsu. Saudara tidak perlu takut. Kebenaran tetap akan kebenaran. Kenapa? Kebenaran tetap adalah kebenaran. Bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Ketika saudara percaya kepada Bapa Yahweh, dialah Elohim yang memberkati Yosef, yang memberkati Yusuf, akan juga memberkati saudara ketika saudara mengalami masa sukar hari-hari ini. Saudara, apa yang digambarkan film-film hari ini tentang mungkin film The Seven Trumpet, The Seven Seal dan lain-lainnya, mungkin kelihatan kita nonton videonya begitu mengerikan, tapi saya mau beritahu sama saudara bahwa gambar video yang ditampilkan di situ saya pikir tidak akan seberapa sukar kalau yang dari Tuhan. Sebab hari kedatangan Tuhan bukan hari yang biasa-biasa, adalah hari kegelapan, adalah hari kehancuran. Sehingga supaya saudara bisa bertahan berdiri di hadapan anak manusia, supaya saudara bisa berdiri bertahan di hadapan penghakimannya, dari sekarang saudara harus mengalami proses. Kalaupun hari ini saudara terbaring sakit, kalaupun hari ini saudara punya masalah, saudara harus tetap percaya bahwa Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan saudara. Dia mengasihi saudara. Jadi saudara, siapakah orang-orang pilihan? Orang-orang pilihan adalah mereka yang percaya kepada Bapa Yahweh sebagai Elohim, tidak menyembah berhala. Kalau hari ini saudara masih simpan jimat, ilmu yang lain saudara dapat dari dunia ini, saya beritahu saudara bahwa setan tidak memiliki kuasa sehebat Bapa Yahweh. Kalaupun dia punya kuasa, dia tidak maha kuasa. Sebab Elohim kita, Bapa Yahweh adalah Elohim yang maha kuasa. Dan yang kedua, orang-orang pilihan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, memiliki tanda darah anak domba, supaya mereka diselamatkan. Saudara, tidak ada satu orang pun yang sempurna di bumi ini. Kita semua pasti berdosa. Tapi bersama dengan Yesus, kita lihat bahwa dia adalah Torah Kaim, Torah kehidupan, Torah yang sempurna. Sehingga ketika kita percaya kepada dia, darah itu, darah anak domba itu yang pernah ada dalam Keluaran 12 menjadi tanda di gerbang pintu sehingga umat Israel terbebas dari perbudakan dosa. Darah yang sama juga yang ada di kayu salib untuk saudara dan saya yang percaya kepada dia sebagai Mesia, maka kita diselamatkan. Tidak hanya percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus sebagai Mesia, tapi kita juga harus melakukan perintah-perintahnya. Tidak perlu 613, kalaupun saudara bisa itu luar biasa. 10 aja, kalaupun saudara bisa melakukannya itu luar biasa, saudara. Bahkan saudara harus mengasihi sesamamu. Dan saudara harus melakukan banyak hal. Saudara harus memberi sedekah, saudara harus berdoa, setia berdoa, karena Yesus berkata juga di dalam Matius, juga di Markus dan di Lukas, karena katakan bahwa berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu bisa bertahan menghadapi situasi hari ini dan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara, tidak ada cara lain. Kalau saudara mau kuat menghadapi situasi sukar ke depan, kalau mungkin saudara ada orang-orang yang hari ini mengalami kesulitan, mengalami masalah, tekanan hari ini, saya ingatkan saudara, belajar dari Yosef. Dia tidak mengecewakan Bapa Yahweh. Dia justru semakin hari semakin kuat. Kitab suci bicara, para hampir 3 minggu saya pelajari, saya begitu sukacita karena Yosef begitu sukacita. Dia berdiri menunjukkan betapa hebatnya Tuhannya, sehingga apapun yang dia alami, begitu dia mengalami kemakmuran 7 tahun bersama dengan orang Mesir, justru dia diberikan hikmat untuk bisa menangani kemakmuran yang ada. Hari-hari ini ada banyak orang diberkati, dia tidak minta hikmat Tuhan untuk mengatur kemakmuran yang ada. Saudara, kadang-kala Tuhan berkati saudara dan saya bukan untuk berkat itu saudara nikmati sendiri, tapi Bapa yang memberkati saudara dan saya supaya berkat itu dipergunakan untuk bisa menolong orang lain, dipergunakan untuk bisa menolong orang-orang susah. Cari orang-orang susah di sekitar saudara, berikan mereka pertolongan, bantu mereka pertolongan. Bapa Yahweh memakai tangan saudara, memakai berkat yang sekarang diberikan sama saudara untuk menolong orang lain, supaya mereka juga bisa memuji, memuliakan nama Bapa Yahweh. Dan akhirnya saudara juga diberkati. Bahkan Yosef mengajarkan kita tidak hanya hidup dalam kemakmuran, dan dia bisa mengatur semua berkat-berkat yang ada di Mesir untuk menjadi berkat ke depan ketika ada kesukaran. Yosef juga mengajarkan kita bahwa ketika masa kesukaran, dia justru menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak seperti yang kita kenal kitab suci Elimelek, yang saat itu menurut Midras mengatakan bahwa dia sebenarnya orang yang cukup kaya. Kekayaannya sebenarnya itu bisa mencukupi 10 tahun masa sukar yang Tuhan izinkan terjadi kelaparan di Bethlehem, di rumah roti. Ya, kalau hari ini saudara diberkati, saudara justru Tuhan mau pakai saudara jadi berkat ke depan, supaya
mempersiapkan umat-umat Elohim, pasukan-pasukan Yahweh yang ada, generasi Bapa yang ada hari ini, untuk tetap percaya kepada Bapa Yahweh. Nah, Yosef mengajarkan kita banyak hal. Ketika masa sukar pun Yosef tidak takut. Yosef tetap menunjukkan bahwa Bapa Yahweh adalah Elohim yang hebat, adalah Elohim yang berkuasa. Jadi ketika memasuki masa sukar ke depan, satu yang perlu saudara pegang, bahwa ketika saudara percaya kepada Bapa Yahweh, ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Mesias, dan saudara percaya Ruach Kodes yang akan berikan saudara kekuatan, power untuk menghadapi masuk ke depan, jangan perlu takut. Jangan takut. Sebab dia adalah Elohim yang sanggup menyertai kita. Saudara, hari ini dari Raja Ampat, dari tanah Papua, dari ujung bumi, saya ingin menyampaikan untuk saudara, kita bahagia memiliki Elohim Israel. Saudara dan saya bahagia memiliki Elohim Israel. Tidak usah peduli kalau hari ini saudara sembah Bapa Yahweh, Yesus Amasiah, tidak usah peduli dengan perkataan orang luar sana. Saya kasih saudara, apalagi saya punya sobat-sobat Papua yang mungkin hari ini menyaksikan video saya ini. Saya beritahu saudara, Yahweh adalah Tuhan. Sudah saatnya nama ini dipanggil. Sudah saatnya nama ini dikenal banyak orang. Dan ini adalah namanya satu-satunya yang akan menyelamatkan. Ketika masa sukar terjadi ke depan, saya beritahu saudara, Yoel bicara dengan jelas. Kitab Yoel bicara dengan jelas. Yoel pasal 2 ayat 32. Apapun yang terjadi di langit, di bumi, mau goncang, mau bagaimana modelnya, tetapi ayat 32 bilang, setiap mereka yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Kefa Petrus pun berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 dan seterusnya. Di sana dikatakan, tanda di langit, tanda di bumi, langit, bulan berdarah, bulan gelap, matahari gelap, dan semuanya terjadi. Tapi orang-orang yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Bahkan Rabi Paul pun meneguhkan perkataan dari Yoel, Kefa, Roma 10 ayat 13. Setiap mereka yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Kol Aser Yikra Yahweh Yimale. Setiap orang yang memanggil namanya, nama Bapa Yahweh, diselamatkan. Mungkin saudara bilang, tapi bagaimana dengan Yesua yang mungkin kita kenal dengan Yesus? Yesua adalah Yahweh. Yesua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Ketika saudara memanggil nama Yahweh, manggil nama Yesua, maka keselamatan jadi bagian bagi saudara. Jadi tidak usah takut dengan kesukaran ke depan. Tidak usah takut kalau hari ini saudara di PHK. Tidak usah takut kalau hari ini saudara punya bisnis itu lagi menurun. Tidak usah takut kalau hari ini saudara melihat bahwa sepertinya saya ada dalam situasi yang sulit. Karena Bapa Yahweh sanggup menyertai saudara. Seperti suasana pagi ini sangat segar sekali. Demikianlah kitab suci bicara, setiap mereka yang mengenal akan Yahweh Elohim, bagi mereka akan muncul fajar, akan ada terang, akan ada pertolongan yang luar biasa yang dia berikan bagi mereka yang menanti-nantikan dia. Yesaya pasal 40 ayat 31 bicara dengan jelas, setiap mereka yang menanti-nantikan Yahweh diberikan kekuatan yang baru, diberikan sayap Raja Wali, mereka akan terbang, mereka akan berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Itu janji Bapa Yahweh bagi setiap mereka yang menanti-nantikan pertolongan dari dia. Jadi nantikanlah pertolongan Yahweh. Walaupun hari ini sekarang saudara sedang seperti berada dalam situasi penjara, saudara seperti hari ini berada dalam ruang tunggu yang saudara sudah tunggu 1 tahun, 2 tahun belum ada juga jawaban, 10 tahun belum ada juga jawaban. Santai saja. Orang Papua bilang, santai saja Pace, kotra kosong, karena Bapa Yahweh sedang siapkan kau untuk melihat masa sukar ke depan, di mana saudara akan melihat pertolongan yang luar biasa dari Bapa Yahweh Elohim Israel yang kita sembah bersama-sama. Jadi mari terus puji namanya, terus naikkan pujian syukur bagi dia, terus menyembah dia. Tidak usah berpikir tentang hal yang lain. Tidak usah fokus dengan dunia ini. Dunia ini tidak berikan saudara apa-apa. Tidak usah mencintai dunia ini lebih. Dunia ini tidak kasih saudara apa-apa. Cintai Bapa Yahweh, beritakan firman-Nya. Kalau saudara diberkati, tolong orang-orang susah. Saudara lihat di pinggir kiri kanan saudara ada orang susah, bantu mereka. Supaya saudara punya investasi untuk kerajaan 1000 tahun. Saudara punya investasi untuk memerintah dengan dia. Yosef mengajarkan kita banyak hal. Ketika kemakmuran, dia mengajarkan mereka bagaimana menginvestasi. Ketika kesukaran, dia mengajarkan mereka bagaimana memberi makan orang lain. Dan investasi itu berhasil. Dia menjadi orang nomor 2 terpercaya. Dan seperti itulah saya beritahu saudara bahwa ada kerajaan 1000 tahun yang disiapkan. Kalau dari hari ini saudara tetap mengasihi Bapa Yahweh, walaupun saudara menunggu sampai hari ini belum ada jawaban, tetap mengasihi dia.
ke depan saudara diberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan bukan hanya itu, kitab suci menjamin saudara dan saya yang percaya kepada Bapa Yahweh akan memerintah bersama dengan Dia. Haleluya. Dari Raja Ampat, saya mau berdoa buat saudara yang punya masalah. Saya percaya Bapa Yahweh sanggup memberkati saudara. Di akhir dari video ini, mari kita berdoa. Bapa Yahweh, saya mau berdoa buat semua pasukan Yahweh yang ada di mana saja yang menyaksikan video ini. Bapa memberkati hidup mereka, masalah pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha, semua diberkati dengan nama Bapa Yahweh. Berkat yang ada untuk Abraham, Ishak, Yakub, berkat yang untuk bangsa Israel, jadi bagian dari mereka semua di hari ini juga. Yang sakit dengan nama Bapa Yahweh Yesus Masih disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang jatuh diangkat, yang terikat dibebaskan. Di dalam nama Yesus, berikan mereka ruah kodes untuk memimpin mereka tetap kuat untuk memasuki masa-masa terakhir kedatanganmu di kali yang kedua sebagai Mesias untuk menyelamatkan kami sebagai Elohim, sebagai Raja kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini menyertai semua pasukan Yahweh dimanapun mereka berada. Yevareka Yahweh we Yesus mereka ya Yahweh panaf eleka fikuneka Yisa Yahweh panaf eleka Veyashem leka Shalom besem Yesua Hamazia Werua Kodes. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam program acara Belajar Firman dari Sion, Yerusalem. Bye.